Halo sahabat, salam kenal, saya Iwayan Ardika dari SD Negeri 1 Balai Agung, Jemberana, Bali. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pemahaman saya tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Di mana materi ini saya peroleh ketika saya mengikuti pelatihan bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali beberapa waktu yang lalu. Cinta, bangga, dan paham rupiah merupakan 3 dimensi yang perlu kita ketahui bersama. Kita mulai dari dimensi cinta. Nah, dalam dimensi cinta ada 3 poin penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah mengenali, merawat, dan menjaga. Nah, yang pertama kita mulai dari mengenali dulu. Nah, mengenali dengan mengetahui dulu atau kenal dulu dengan jenis uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Yaitu ada 2 ya. Yang pertama adalah uang kertas, dan yang kedua adalah uang logam. Nah, uang kertas memiliki 2 ciri, yaitu ciri umum dan ciri khusus. Nah, ciri umumnya yang pertama ada lambang Garuda Pancasila di sini. Nah, kemudian ada Frase Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian ada nominal uangnya, baik berupa angka maupun berupa tulisannya. Nah, kemudian ada tanda tangan juga, tanda tangan dari Gubernur BI dan juga dari Menteri Keuangan. Nah, kemudian di sini juga ada logo BI ya. Nah, kemudian di sini ada nomor seri uangnya. Ya, sini ya, seri uang, dan di bawahnya ada tulisan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengeluarkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai Rp100.000. Nah, ini tergantung dari nominal uangnya, gitu ya. Nah, ciri khususnya yang pertama ada ini, ada benang pengamannya, ya. Jadi semua uang rupiah itu memiliki benang pengaman ya. Kemudian kalau di beberapa bagian, kalau kita raba-raba ya, itu akan terasa kasar ya. Yang pertama adalah di gambar utama yang di sini ya. Nah, yang ini yang terutama nih ya, gambar utama itu akan terasa kasar. Kemudian di lambang Garuda Pancasila ini juga terasa kasar. Kemudian di nominal uangnya yang nominal angka maupun yang tulisan, gitu ya. Nah, itu ya. Oh ya, di samping itu juga di uang rupiah yang kertas ya, ini akan ada gambar-gambar ya. Nah, kalau ini gambar tokoh nasional ya, seri tokoh nasional. Di uang 100 ribuan ini ada gambar Insinyur Soekarno ya, presiden pertama kita ya, bersama Muhammad Atta ya. Kemudian di belakangnya ada seri budayanya, yaitu tari topeng Betawi. Nah, jadi setiap uang berbeda-beda. Jadi silakan dicek ya, di uang yang sahabat miliki ya, di nominal yang sahabat miliki itu ada tokoh pahlawan siapa saja dan budaya apa saja yang ada, gitu ya. Nah, kemudian di uang logam ya, kita lihat di sini. Sini juga ada Garuda Pancasila ya. Di uang Rp500 ada juga gambar tokoh nasional. Kemudian ada nominalnya 500 ya, Rp500 dan tahun dibuatnya. Ya, sama juga. Ini kalau uang kertasnya ada tahun emisinya ya, di bagian bawah. Ya, baik, itu ya. Jadi setelah kita kenal ya, kita kenal dengan uang rupiah kita, selanjutnya kita perlu jaga. Ya, cara menjaga ya. Jadi kita perlu jaga ini agar tetap rapi, bersih, dan utuh, gitu ya. Nah, caranya adalah dengan 5 jangan ya. Yang pertama adalah jangan dilipat ya. Kemudian jangan dicoret ya. Yang ketiga jangan di stapler atau dijepret. Yang kelima yang keempat jangan diremas, dan yang kelima jangan dibasahi. Itu ya. Jadi dengan melaksanakan 5 jangan berarti kita sudah merawat dan sekaligus menjaga. Ya, karena yang ketiga adalah menjaga ya. Ya, sekaligus menjaga. Nah, apa tujuannya menjaga? Ya, agar uang kita tetap mudah dikenali, gitu ya. Tetap mudah dikenali dan bisa mudah kita bedakan dengan uang palsu. Ya, karena sekarang kan banyak beredar uang palsu ya. Kalau uang rupiah kita sudah kita jaga, jadi kita akan mudah mengenalinya. Nah, cara mengenali uang rupiah kita asli atau palsu ya, dengan menggunakan metode 3D. Yaitu dilihat ya, kita lihat dulu seperti ciri-ciri yang tadi, kemudian diraba ya, dengan ciri-ciri yang tadi kita raba gitu ya. Kemudian diterawang. Nah, kita terawang benang pengaman, kemudian ada tokoh yang tersembunyi ya, apakah kelihatan? Kalau tidak kelihatan berarti diragukan, gitu ya. Nah, kalau ketemu dengan uang yang diragukan, silakan bawa ke bank terdekat ya, untuk divalidasi apakah uang itu asli atau palsu. Itu ya. Nah, selanjutnya adalah dimensi bangga.
Nah, dalam dimensi bangga ada 3 poin juga, yaitu yang pertama rupiah sebagai simbol kedaulatan, yang kedua rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, dan yang ketiga adalah sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, sebagai simbol kedaulatan, nah kenapa rupiah dikatakan sebagai simbol kedaulatan? Nah, karena dalam rupiah, seperti yang saya bilang tadi, ada lambang negara, yaitu lambang Garuda Pancasila. Nah, ini termasuk simbol negara, kan gitu ya. Nah, berarti kalau ada simbol negara, berarti harus kita hormati dan kita banggakan sebagai sebuah simbol kedaulatan. Itu ya. Kemudian sebagai alat pembayaran yang sah. Dan ini juga sudah diatur dalam undang-undang tentang mata uang ya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Nah, lebih lengkapnya yaitu pada pasal 21 ya. Nah, di mana setiap warga negara maupun baik yang sebagai penduduk maupun non-penduduk, termasuk dengan orang asing ya yang melakukan pembayaran jual beli ataupun transaksi di Indonesia, nah, wajib menggunakan uang rupiah. Gitu ya. Jadi, rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah yang harus digunakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gitu ya. Kemudian, sebagai pemersatu bangsa. Nah, kenapa bisa disebut sebagai alat pemersatu bangsa? Nah, seperti yang saya bilang tadi, karena dalam rupiah itu terdapat beraneka ragam kebudayaan, ya, termasuk juga catatan sejarah, ya, karena ada tokoh-tokoh nasional, ya, jadi ada sejarah kebangsaan di sana, ya. Jadi misalnya ini di uang 100.000 ada tokoh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, ya, presiden pertama kita. Kemudian di belakangnya ada gambar tari, ya, tari legong, tari topeng Betawi. Nah, kemudian di uang 50 juga ada, ya, seperti itu ya. Nah, ini gambar pahlawan, ya, atau tokoh nasional. Kemudian di sini ada tari legong. Nah, seperti itu. Jadi ini mencirikan bahwa kita sebagai bangsa yang beragam, ya, dan bisa untuk menyatukan kita sebagai negara kesatuan. Nah, kemudian lanjut ke dimensi paham. Nah, dalam dimensi paham kita ada 3 poin juga, yaitu yang pertama adalah transaksi dengan rupiah, kemudian berbelanja dan berhemat. Nah, transaksi dengan rupiah, nah di sini kita harus bijak ya, kita harus bijak bertransaksi ya. Jadi usahakan kita selalu, jadi kita harus selalu bertransaksi dengan rupiah ya. Ya, nah salah satu caranya adalah dengan mendukung produk-produk dalam negeri ya, sehingga dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Termasuk juga ketika berbelanja, yang kedua adalah berbelanja gitu ya. Ya, mari kita bijak berbelanja ya. Nah, dengan bijak berbelanja sesuai dengan kebutuhan, ini juga membantu untuk mengontrol inflasi gitu ya. Nah, ketika kita berbelanja dengan sesuai kebutuhan, tidak lebih gitu ya, sehingga stok barang itu tetap tersedia, sehingga tidak ada permintaan barang yang berlebih, dan sehingga harga barang menjadi normal dan inflasi bisa kita cegah gitu ya. Salah satu ya, ini salah satu cara. Nah, kemudian belanja produk dalam negeri juga tentu harus terus kita lakukan ya sebagai warga negara yang untuk membantu stabilitas nilai mata uang rupiah kita. Kemudian ya berhemat. Nah, dalam berhemat ini tentu kita perlu selalu lakukan gitu ya. Dengan kita berhemat, kita menyisihkan sedikit gaji kita menyisihkan sedikit uang saku kita untuk kita tabung ya, dengan cara menabung. Kemudian ketika sudah kumpul ya, bisa kita gunakan untuk hal-hal yang positif ya. Nah, bila kita ingin menambah nilai aset kita, maka kita bisa belikan aset dengan cara berinvestasi. Dengan salah satunya dengan cara membeli emas, membeli tanah, ataupun rumah, seperti itu ya, dan yang lainnya. Sehingga nilai aset kita bisa bertambah, seperti itu. Baik, sahabat semua, jadi itu yang bisa saya bagikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya mengajak sahabat semuanya, mari kita kuatkan ya pemahaman kita terhadap cinta, bangga, dan paham rupiah. Terima kasih.